Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang saya hormati. Hari ini kita sudah sampai pada minggu terakhir dari bulan Maret, dan minggu depan kita sudah memasuki bulan April dengan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita baca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 hingga ayat 16. Demikian bunyinya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara-saudara yang kekasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini tanggal 28 Maret 2021 kita memasuki Minggu Palmarum. Dan 5 hari kemudian dari hari ini, yakni tanggal 2 April, kita memasuki Jumat Agung dan hari Paskah juga sesudahnya. Saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, semua orang menghamparkan jubahnya dan memegang dalam tangannya ranting pohon palem dan mengibar-ngibarkannya, dan mereka berkata, Hosana, diberkatilah Raja yang Maha Tinggi, diberkatilah Dia Raja Israel. Begitu meriah dan penuh dengan sukacita. Tetapi beberapa hari kemudian, sesudah Yesus sampai di Yerusalem, orang banyak itu berkata, salibkan, salibkan, salibkanlah Dia. Saudaraku yang kekasih, munculnya saksi-saksi palsu dan juga Pilatus sebagai pemimpin yang tidak tegas dan cuci tangan, pemimpin-pemimpin agama yang memutarbalikkan fakta, dan orang-orang yang ada di sana berkata, Populi Vox Dei, suara rakyat itulah suara Tuhan. Maka jadilah Tuhan Yesus disalibkan.
Sambutan kepada raja diakhiri dengan penyaliban di kayu salib. Manusia nampak dengan sikapnya yang mudah berubah-ubah. Kemarin memuji, hari ini memaki. Kemarin masih teman, tapi hari ini sudah menjadi lawan. Itulah sikap manusia yang selalu berubah-ubah. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus atas semua sikap yang berubah-ubah itu, dia tabah dan kuat menderita. Dan dengan demikian dia telah menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Dalam pasal 53 ayat 3-4, ia dihina dan dihindari, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh karena bilur-bilurnya maka kita menjadi sembuh. Saudara, marilah kita lihat apa yang disampaikan oleh firman ini kepada kita dari kitab Mazmur pasal 31, 8-16 barusan. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah itu pelindung dan di dalam Dia kita aman dan tenang. Saya ulangi sekali lagi pesan yang pertama. Allah itu pelindung. Dalam Dia kita aman dan tenang. Pemazmur berkata pada ayat 2 dan 4, "Padamu Tuhan aku berlindung. Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Bukit batu yang berdiri kokoh dan tinggi, atasnya bermukim manusia, berkebun, bertani, bekerja, beternak. Dan mereka merasa aman dari orang-orang yang berniat jahat maupun dari binatang-binatang buas. Dengan Allah di bawah lindungannya kita aman dan tenang. Ada jaring yang mau menjerat, ada niat jahat yang mau menghancurkan hidup kita, tetapi di dalam Allah kita aman dan terlindung. Pendeta Dr. Martin Luther dalam perjalanan hidupnya, pekerjaannya, saat-saat menghadapi penguasa-penguasa dan raja-raja pada zaman-zaman reformasi itu, saat dia mau menghadapi pengadilan atas tulisan-tulisan dan khotbah-khotbahnya, pada malam sebelum pertemuan besoknya, dia mengarang satu syair, dan syair itu menjadi sangat-sangat terkenal yang kemudian menjadi lagu rohani buat semua umat Kristiani, umat-umat Protestan. Dalam Kidung Jemaat nomor 250A ataupun dalam buku Ende 117, kita dapat melihat satu lagu yang populer yang berkata, "Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Jahuba di batatta do, partano batuatta, musutta ikon taludo, dibain pangundingata." Allah lah benteng yang teguh dalam hidup ini. Bukan manusia, bukan penguasa, tapi Allah sendirilah. Dialah benteng pertahanan kita. Kepadanya kita berlindung. Dan kepadanya kita boleh minta pertolongan dan perlindungan. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur ini dan kepada kita sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, hidup ini tidak selalu tenang. Ada gambar yang lain yang dinampakkan oleh kitab Mazmur kepada kita, Mazmur 42, yang melukiskan rusa yang mencari air untuk menyejukkan dirinya.
Dalam Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah penolongku dan bukit batuku. Itu menjadi gambaran buat kita. Seperti rusa tadi yang mencari ketenangan dan keteduhan, demikian sering hidup ini dalam perjalanan kita mencari ketenangan dan keteduhan karena banyak faktor-faktor yang membuat kita seperti suasana yang mencekam, hidup yang gersang, dan kita butuh pencerahan, kita butuh keteduhan. Pesan yang kedua bagi kita, Allah itu penuh kasih setia. Saya ulangi sekali lagi. Allah itu penuh kasih setia. Pada ayat 8 dikatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudaraku, apa itu kasih setia? Ucapan itu, kasih setia itu menggambarkan sikap yang melindungi, yang terpercaya, dan sikap yang konsisten. Yang melindungi, terpercaya, dan konsisten. Itulah gambar daripada Allah yang setia. Kasih setia itu digambarkan seperti seorang ibu yang dalam kandungannya, bayinya itu telah dilindungi, didoakan, bahkan berbicara kepada bayinya tadi, dan sesudah lahir dibesarkan, dibimbing, dibina, disekolahkan, mendapat pekerjaan, dinikahkan, dan terus didoakan, dikasihi oleh si ibu tadi. Makanya ada peribahasa yang berkata, kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang tol, ya lumayan. Tapi sepanjang galah, itu menjadi perhatian. Hal yang lebih mulia lagi tentang kasih setia itu kita temui dalam Mazmur ini. Dia berkata, Allah itulah Allah yang penuh kasih setia. Dia yang melihat, yang menolong, dan yang membantu kita dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesesakan. Menderita dan merana, sesak, bukan karena diri sendiri, bukan karena sikap dan perbuatan sendiri, tapi menderita dan sengsara oleh karena sikap daripada orang lain terhadap si pemazmur tadi. Ada sikap-sikap yang hari ini terlihat baik, tapi sebenarnya di balik punggung kita dia berniat jahat. Sikap seperti itulah yang dialami Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup dan pelayanannya. Ada orang yang sirik dan benci, bahkan sampai mengadukan dia ke mahkamah pengadilan supaya dihukum dan disalibkan. Saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini kita mengalami suasana yang sering berubah-ubah. Suasana perpecahan dan bermusuhan karena berita bohong atau ujaran kebencian. Kemarin masih teman dan akrab,
kini menjadi lawan dan sangat membenci. Manusia boleh dipengaruhi oleh banyak hal sehingga sering berubah-ubah pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Tetapi Allah itulah Allah yang penuh setia, konsisten, terpercaya. Kepada Dialah kita boleh meminta sesuatu dan Dialah perlindungan kita. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Dia memberiku kelegaan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, kepada penguasa sekalipun. Itu dalam Mazmur 118 ayat 8-9. Saudara, marilah kita simpulkan pesan khotbah untuk kita pada hari ini. Yang pertama, lihatlah Yesus yang awalnya disambut sebagai raja, tetapi tidak lama kemudian diteriakkan supaya disalibkan. Lihatlah Dia yang mengalami sikap-sikap yang berubah-ubah itu. Dan itu menjadi masukan kepada kita dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan itu pelindung kita, gunung batu dan benteng pertahanan kita. Tuhan itu gunung batu dan benteng pertahanan kita. Dan yang ketiga, bersyukurlah kita mengenal Tuhan yang penuh kasih setia. Bersyukurlah kita mengenal Tuhan yang penuh kasih setia, yang melindungi kita sampai akhir hidup kita di bumi ini, bahkan memanggil kita untuk bersama dengan Dia nanti di sorga dalam kehidupan sukacita dan yang kekal itu. Anda telah menerima vaksin, mungkin sudah ada yang sampai 2 kali. Tuhan memberkati Anda masing-masing. Anda yang masih terus dalam hidup ini dengan ancaman COVID-19 ini, kita doakan supaya Anda dilindungi oleh Tuhan dan selamat. Saudaraku-saudaraku yang kekasih yang merasa lemah dan masih dalam pengobatan, penyembuhan, pemulihan, kita doakan supaya Anda diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. Siapa yang berduka cita oleh karena peristiwa kematian dan lain-lain, Tuhan menolong Anda dan menghibur Anda. Dialah pelindung dan penyelamat kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Biarlah itu menjadi masukan bagi kami, supaya kami kokoh kuat dalam perjalanan hidup ini. Engkau mengalami sikap yang berubah-ubah, seperti yang dialami Tuhan Yesus. Dan biarlah itu juga menjadi masukan bagi kami, supaya kami jangan terkejut, supaya kami juga jangan murung, supaya kami jangan marah-marah, karena Tuhan telah mengalami sikap manusia seperti itu. Sikap yang sama juga boleh kami alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati semua pekerja-pekerja di ladang Tuhan maupun di rumah sakit, yang merawat orang-orang yang sakit ataupun yang masih terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong, melindungi mereka dan menyembuhkan orang yang sakit maupun yang terpapar oleh corona tadi. Allah Bapa di sorga, ajar kami untuk menjaga diri kami, supaya kami taat dalam protokol kesehatan itu. Kami boleh memakai masker, cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir, menghindari kerumunan, menjaga kesehatan, dan kami boleh bekerja di rumah. Hanya bila hal-hal yang sangat penting, kami boleh keluar untuk melaksanakannya.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus. Amin.